Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat yang sama di ruang tertentu, pemandangan di sini bahkan lebih luas dan ada ribuan monster Taisu yang sangat besar. Ada raksasa yang tak terhitung jumlahnya berdiri di belakang setiap sosok monster Taisu. Dan di sirip punggung monster Taisu ini, terdapat kunci besi tebal yang terhubung ke belakang dan ujung kunci itu adalah Bahtera Taisu. Ini persis sama dengan monster Taisu yang ditemui Xiaoyan di alam Suanyen. Di sini tidak hanya ada satu Bahtera tetapi ada 10 Bahtera Taisu. Semuanya ditarik oleh para monster Taisu dan sosok yang tak terhitung jumlahnya menjarat tanpa kecuali. Mereka semua adalah prajurit Taisu yang mengenakan baju besi dewa. Tetapi perbedaan di sini adalah jumlah prajurit Taisu sangat mencengangkan. Mengapa pasokan dari alam semesta ini belum tiba? Ucap seseorang yang sedang berdiri di atas Bahtera Tabut. Sebuah kota kecil telah dibangun di belakang monster Taisu terbesar. Dan di tengah kota duduk seorang pria yang bersila menggunakan baju besi dewa. Tetapi baju besi dewa di tubuhnya jelas berbeda. Hampir semua baju besi dewa berwarna hitam. Tetapi baju besi dewa pada pria ini berwarna emas gelap yang memancarkan tekstur logam yang sangat keras. Wajahnya sedikit kurus tetapi tubuhnya kuat dan ada aura kuat yang mencekik. Di antara kata-katanya, jelas dia adalah panglima tertinggi di sini. Lapor kepada Panglima Feiyu bahwa kita telah kehilangan kontak dengan alam Suanyen. Aku khawatir ada yang tidak beres. Setelah suara itu jatuh, seseorang bergegas maju untuk segera melapor. Ada apa? Bukankah itu dipimpin oleh Suchang? Kesalahan macam apa yang bisa terjadi di alam Suanyen? Mungkinkah masih ada kekuatan yang bisa melawan Taisu? Ucap seorang komandan bernama Feiyu berkata dengan dingin. Orang yang datang untuk melapor sepertinya tidak tahu, jadi dia hanya bisa memilih untuk menggelengkan kepalanya dalam diam. Kirim seseorang lagi untuk menyelidiki. Jika mereka tidak datang, kita tidak akan menunggu. Garis pertahanan ini akan segera ditembus. Jadi kita tidak dapat menunda lebih lama lagi. Ucap Feiyu dengan suara yang dalam. Baik, Panglima Feiyu. Orang yang melapor segera mundur dari aula dan tidak berani menunda sejenak. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melewati lubang cacing untuk memasuki sensi? Tanya Panglima Feiyu lalu seseorang maju untuk melapor. Lapor Panglima Feiyu, garis pertahanan akan terkoyak dalam 100 tahun. Tetapi celah yang memasuki sensi paling banyak hanya bisa bertahan untuk sebatang dupa. Ucap seorang prajurit Taisu menggenggam telapak tangannya dan menangkupkan jarinya dengan hormat. Apakah perbekalan dari sub dunia lain telah tiba? Ucap Feiyu mengetuk meja dengan ujung jarinya. Di depannya ada peta bintang yang baru saja diproyeksikan oleh cahaya. Itu tampaknya menampilkan dunia secara keseluruhan dan terlihat lebih detail. Jelas terlihat 4 subdunia utama sensi. Semua perbekalan dari alam lainnya telah dikirim. Namun ada yang tidak beres di alam Suanyen dan situasi spesifiknya belum diketahui untuk saat ini. Prajurit Taisu berhenti. Sementara itu, Feiyu tidak berbicara, tetapi hanya mengangkat tangannya karena amarahnya tidak akan berpengaruh pada saat ini. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah menunggu. Terlepas dari apakah persediaan dari alam Suanyen akan tiba atau tidak. Setelah garis pertahanan dipatahkan, kita harus segera masuk. Pertempuran sudah dimulai dan semuanya harus berjalan sesuai rencana semula. Ucap Feiyu mengetuk meja lagi dan seluruh prajurit Taisu yang berdiri semuanya tampak serius. Dan setelah suara Feiyu terdengar, mereka semua mengepalkan tinjunya dengan keras. Baik, Panglima Feiyu. Suara-suara di aula berteriak serempak, sekelompok prajurit mundur dari aula. Feiyu hanya melambaikan tangannya dan peta bintang di depannya langsung meluas, memperlihatkan peta bintang yang jauh lebih detail. Titik penduduknya telah dibuka setengah jalan. Pertama-tama kita harus menduduki kehampaan barat laut di dunia sensi.
Kita harus mendudukinya secepat mungkin untuk memulai pertempuran jangka panjang. Berikutnya yang sungguh memusingkan bahwa sumber daya dari dua subdunia masih belum dikirimkan. Feiyu menepuk dahi di wajahnya yang terlihat lelah lalu berkata, tampaknya kita perlu mengirim lebih banyak orang untuk menyelidiki apa sebenarnya yang terjadi di subdunia ini. Sekelompok sampah. Tidak dapat mengatasinya, sepertinya ada lebih banyak korban di Taisu sekarang. Feiyu agak kecewa dengan ini. Dan sebagai panglima di tempat ini, dia harus membuat pilihan. Sumber daya dari dua dunia jelas sangat penting, bahkan kurang dari yang direncanakan. Ini bukan masalah kecil dan Feiyu tidak bisa mengirim sejumlah besar pasukan untuk menyelidiki situasinya. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah menunggu. Jika sampai saat terakhir masih belum tiba, maka pada akhirnya dia hanya bisa menyerahkan perbekalan dari dua subdunia dan memasuki Sensi. Jika tidak ada pasokan sumber daya dari dua subdunia, aku khawatir setelah memasuki Sensi, aku harus membayar harga yang tinggi untuk merebut sumber daya ini. Benar-benar merepotkan. Semakin Feiyu memikirkannya, semakin dia menjadi lebih marah. Lupakan saja, dunia Sensi tidak tahu bagaimana menjadi maju dan menyia-nyiakan sumber daya. Mereka sama sekali tidak membutuhkan sumber daya sebesar itu. Pasukan dari dua subdunia itu pasti akan datang. Jika mereka tidak bisa datang, kita tidak perlu menunggu. Lebih baik langsung saja ke Sensi dan membunuh mereka. Gumam Feiyu. Dia telah memperoleh banyak informasi tentang Sensi. Dan menurutnya, Sensi sangat terbelakang, tetapi itu hanya karena sumber daya yang sangat besar sehingga masih banyak orang kuat yang lahir. Dan dengan sumber daya yang sama, orang kuat Taisu ini cukup percaya diri untuk menjadi lebih kuat dari mereka. Setelah memasuki Sensi, sepertinya aku dapat menggunakan sumber daya di dalamnya untuk membuatku menerobos langkah kelima dari keabadian Kaisar. Sudah ribuan tahun sejak kekuatanku berhenti di sini. Karena kekuatan keabadian Taisu terlalu langka dan itu tidak cukup bagiku untuk menerobos. Jika aku berhasil menduduki kehampaan barat laut, mungkin aku bisa menembus kekuatan yang lebih kuat. Sambil bergumam, mata Feiyu menunjukkan keinginan yang kuat sambil bergumam. Karena dia berada di langkah kelima sudah terlalu lama. Dan peluang langkah keenam sudah dirasakan, tetapi tanpa restu dari kekuatan keabadian yang asli, maka tidak mungkin untuk menerobos. Prajurit Taisu tidak memenuhi syarat untuk berlatih. Tepatnya mereka tidak bisa berlatih, bahkan kehendak pada tubuh prajurit ini dipengaruhi oleh baju besi dewa yang memberikan mereka apa yang disebut pemikiran. Tetapi tanpa kecuali mereka tidak memiliki jiwa yang nyata. Mereka seperti boneka. Tetapi perbedaan antara keduanya adalah boneka itu disempurnakan dengan sendirinya. Sedangkan prajurit Taisu dikandung dengan sumber daya jadi yang terakhir lebih kuat daripada boneka. Tentu saja yang sangat kuat dan menakutkan adalah selama Taisu memiliki sumber daya yang cukup, mereka dapat terus-menerus membiarkan petarung yang dapat diproduksi dan menghasilkan orang-orang kuat yang hampir tidak mungkin dikalahkan dalam perang. Scene berganti di depan hutan belantara abadi. Seketika cahaya biru dari mata tahanan roh menyapu ratusan monster Taisu. Pembunuh 1000 pisau, sudah selesai. Tidak bisakah kau mempelajari seni larangan? Kurasa kekuatan jiwamu tidak terlalu lemah. Jika kau tidak ingin, ada batasan sampah dan aku harus melakukannya sendiri. Tahanan roh tidak marah dan menatap Xiaoyan lalu berkata, kau bisa mengajariku kan? Ucap Xiaoyan tidak menolak. Karena dia telah memiliki terlalu banyak keterampilan, namun Xiaoyan masih sangat tertarik dengan teknik larangan, tetapi sayang sekali tidak ada cara untuk mempelajarinya. Lupakan saja, aku tidak bisa mengajarimu. Ucap tahanan roh langsung menolak. Mengapa? Mengapa kau tidak bisa mengajariku? Ucap Xiaoyan bertanya dengan sederhana. Aku tidak tahu bagaimana cara melanggar larangan Taisu ini, tetapi mudah untuk menerobosnya. Semua teknik terlarang akan muncul secara alami saat dibutuhkan. Itulah yang disebut bakat jenius dan tidak mungkin untuk mengajarkannya kepadamu. Kau harus mengerti itu. Ucap tahanan roh berkata dengan tegas. Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi memutar matanya ke arah tahanan roh. Dia tidak terus berbicara omong kosong dengannya, melainkan bergerak menuju posisi di mana ratusan monster Taisu itu berada.
Di depan monster Taisu yang besar dan luas, dia seperti setetes air di lautan. Pada saat ini Xiaoyan mengenakan baju besi dewa dan dengan pikirannya secara acak, dia mengarahkannya ke salah satu monster Taisu dan seketika kekuatan keabadian bergegas ke baju besi dewa di tubuh Xiaoyan. Xiaoyan sangat gembira ketika dia melihatnya. Selama mereka dapat memobilisasi energi Taisu, maka mereka dapat mengambil semua sumber daya kekuatan keabadian di tubuh mereka dan mengalirkannya ke dalam baju besi dewa. Kekuatan keabadian yang dialirkan segera dikirim oleh Xiaoyan ke lautan roh di dalam pagoda emas. Pada saat yang sama, Xiaoyan mengirimkan lebih banyak pikiran dan monster Taisu langsung membuka mulutnya yang besar lalu menyemprotkan seberkas cahaya ke arah Xiaoyan. Hanya saja berkas cahaya ini tidak memiliki kekuatan penghancur, dan semuanya diubah menjadi sumber energi. Dan yang mengejutkan Xiaoyan adalah energi ini sangat murni. Xiaoyan langsung menggunakan baju besi dewa sebagai media. Oleh karena itu Xiaoyan terus-menerus mengirimkan pikirannya. Dan satu demi satu monster Taisu membuka mulut besar mereka dan menyemburkan seberkas cahaya ke arah Xiaoyan. Dalam kehampaan yang luas, semakin banyak berkas cahaya yang mengalir ke arah Xiaoyan. Pada saat itu adegan ini cukup mengejutkan dan spektakuler. Dan dari berkas cahaya ini dapat dengan jelas dirasakan energi yang sangat menakutkan. Tetapi ketika mereka jatuh pada Xiaoyan, dia menyerap semuanya seolah-olah Xiaoyan adalah lubang hitam. Ketika mata sang ratu melihatnya, itu menunjukkan mata aneh dan keheranan di wajah kecilnya. Bahkan ratu tidak tahu bagaimana Xiaoyan melakukannya. Nyatanya Xiaoyan tidak merasakan apa-apa karena semua energi mengalir ke lautan semua roh di dalam pagoda emas. Pada saat ini Xiaoyan sedikit bosan dan berencana untuk melihat apakah ada harta di cincin yang ditinggalkan oleh Zuci. Meskipun dia tidak mendapatkan ingatan tentang Zuci. Dan saat jiwa Xiaoyan menembus ke dalamnya, dia menemukan bahwa ada batasan. Tentu saja batasan biasa semacam ini dapat dipatahkan oleh tahanan roh. Tetapi tahanan roh tidak terlalu senang. Dan dia selalu mengutuk di dalam hatinya. Tahanan roh selalu merasa ada perasaan diperbudak. Tetapi ketika Xiaoyan menjadi galak, dia juga takut. Singkatnya, tahanan roh kemudian mematahkan larangan di dalam cincin penyimpanan Zuci. Dan Xiaoyan tidak akan peduli dengan emosi sesaat tahanan roh. Setelah melanggar batasan pada cincin itu, jiwa Xiaoyan menembus ke dalam cincin Zuci dan hal-hal rumit hampir memenuhi seluruh ruang. Dan ada sejumlah besar pil Shen Yuan Qidan yang bernilai ratusan miliar. Dan itu membuat Xiaoyan sedikit terkejut. Melihat sekeliling, hanya ada secerca cahaya yang bersinar di lautan semua roh. Setengah dari sumber daya yang diberikan alam Suanyin kepada Xiaoyan oleh ratu. Meskipun begitu megah, itu hanya menyala kecil di dalam lautan semua jiwa. Pada saat ini energi ratusan monster Taisu masih terus-menerus mengalir ke lautan semua jiwa. Dan air laut yang berkilau berangsur-angsur mengembang. Tetapi kecepatan ekspansi sangat lama, yang cukup untuk menunjukkan bahwa sumber daya yang dapat dimiliki oleh laut semua jiwa tidak terbayangkan. Setelah mengirim semua pil Shen Yuan Qidan, Xiaoyan terus menggeledah cincin Zuci dan menemukan banyak keterampilan bertarung tingkat dunia. Tetapi sekarang Xiaoyan tidak menginginkan keterampilan bertarung tingkat dunia, karena dia sekarang membutuhkan kekuatan keterampilan bertarung kuno yang lebih kuat. Tetapi di antara keterampilan bertarung ini, Xiaoyan menemukan selip batu giok dalam bentuk bunga teratai yang membuatnya merasakan perasaan yang baik. Ada kilatan cahaya di telapak tangan dan selip batu giok yang terbentuk dari teratai api. Itu mulai muncul di telapak tangan Xiaoyan. Lalu kekuatan jiwanya segera menembus ke dalamnya dan mata Xiaoyan langsung berkedip. Ini adalah teratai penghancur. Meskipun metodenya sangat berbeda dari Angry Buddha Lotus Flame, namun ada banyak kesamaan dari keduanya. Tetapi Xiaoyan segera menggelengkan kepalanya dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Harga untuk melakukan teknik ini terlalu tinggi, dan dia perlu menghancurkan diri sendiri untuk melakukannya. Dia tidak memiliki banyak avatar dan Xiaoyan juga tidak mau melakukan teknik peledakan diri. Jadi meskipun kekuatan teknik terlarang ini sangat kuat, namun itu tidak cocok untuknya. Jadi Xiaoyan tidak memilih untuk mempelajarinya. Selain teknik terlarang ini,
Xiaoyan terus mencari dan menemukan teknik formasi lain. Sebuah gulungan muncul di tangan Xiaoyan. Awan tipis mengubah susunan langit, dan gambar gulungan ini adalah awan berbentuk cincin. Saat Xiaoyan menyentuhnya, ada perasaan tersedot ke dalam jiwanya. Segera dia menyingkirkan gulungan itu tanpa terus fokus padanya. Formasi ini sangat bagus dan mirip dengan keterampilan bertarung tim. Tetapi itu membutuhkan banyak orang untuk mendukungnya. Semakin banyak orang, semakin kuat kekuatannya. Jika ada peluang itu juga bisa digunakannya di masa depan. Xiaoyan menyingkirkan gulungan formasi awan tipis mengubah susunan langit. Formasi ini masih bernilai tetapi juga membutuhkan banyak syarat untuk membentuk formasi. Sejauh ini tidak ada yang berhasil. Pada saat berikutnya, tiba-tiba Xiaoyan menemukan sarung tangan yang bersinar dengan cahaya aneh seperti itu. Pada saat berikutnya, tiba-tiba Xiaoyan menemukan sarung tangan yang bersinar dengan cahaya aneh. Sepertinya itu masih baru dan Suci belum pernah menggunakannya. Xiaoyan mengeluarkannya dari cincin dan meletakkannya di telapak tangannya. Namun kelima jarinya tiba-tiba menegang dan perasaan panas melekat di tinjunya. Sarung tangan pertarungan spiritual ini tidak buruk. Tidak banyak senjata seperti sarung tangan ini. Sekarang tubuh fisik Xiaoyan telah berhasil menembus keabadian. Jika digabungkan dengan avatar Yuan Shen, maka seberapa kuat kekuatan fisiknya? Saat dia menambahkan ini saat menggunakan tinju 82 para dewa, itu mungkin akan lebih kuat. Xiaoyan merasakan panas di tinjunya dan dia tidak memiliki tempat untuk menggunakannya saat ini. Jadi dia tidak melakukannya, namun dia telah mengetahui efek dari sarung tangan ini. Tetapi melihat penampilannya, itu belum terlambat untuk mencobanya lagi ketika ada kesempatan. Xiaoyan terus mencari-cari, ada terlalu banyak benda dan kebanyakan tidak berguna. Sepertinya Zuji melemparkannya secara acak jadi cukup merepotkan untuk menemukannya. Saat mencari, Xiaoyan menemukan benda lain. Benda ini adalah sebuah cincin. Alasan mengapa sejauh ini menemukannya adalah karena dia merasakan gelombang jiwa yang kuat dari cincin itu. Xiaoyan memegang cincin itu di telapak tangannya dan melihatnya. Dia tidak mudah menembus dengan kekuatan jiwanya dan itu terlihat agak aneh. Tepat ketika Xiaoyan ragu apakah akan menyelidikinya lebih lanjut, tahanan roh tiba-tiba muncul di bahu Xiaoyan. Melihat cincin di tangan Xiaoyan dan memberikan sedikit keraguan. Kenapa cincin ini terasa sangat familiar? Ucap tahanan roh. Apakah kau mengenalinya? Benda apa ini? Tanya Xiaoyan. Namun tahanan roh menggelengkan kepalanya dan menjawab. Aku tidak tahu apa itu. Tetapi aku merasa akrab dengan awan jiwa di dalamnya. Xiaoyan ragu-ragu sejenak. Dan kemudian kekuatan jiwanya menembus ke dalam cincin untuk mencari tahu. Cincin ini mungkin merupakan benda kuno. Bahkan pada saat jiwa Xiaoyan mencoba menembus ke dalam cincin, tiba-tiba kekuatan hisap yang kuat datang dari dalam cincin dan Xiaoyan langsung merasa kehilangan pusat gravitasinya. Xiaoyan ingin menarik jiwanya tetapi menemukan bahwa dia benar-benar di luar kendali dan tidak dapat menarik pikirannya sama sekali. Tahanan roh, teriak Xiaoyan dan segera kekuatan yang lebih kuat sepertinya menahan Xiaoyan dan menarik dirinya keluar dari perasaan hampa dalam sekejap. Setelah melepaskan diri dari perasaan misterius ini, kepala Xiaoyan dipenuhi keringat dingin. Tentu saja perasaan ini sangat tidak nyaman dan dia tidak bisa mengendalikannya. Dia melihat cincin di telapak tangannya lagi dan matanya memancarkan kengerian. Apa-apaan benda ini? Gumpalan jiwa dari lubang kampan setelah mengingat untuk waktu yang lama. Tahanan roh sepertinya akhirnya mengingat sesuatu. Jelaskan padaku secara detail, tanya Xiaoyan. Perasaan barusan benar-benar mengejutkannya bahkan pada saat ini. Xiaoyan merasa jiwanya masih gemetar. Jika bukan karena bantuan tahanan roh, sepertinya jiwanya akan hancur tersedot ke dalam cincin itu. Ini merupakan milik salah satu dari 9 asal-usul jiwa yang ada di dunia. Ucap tahanan roh. Xiaoyan terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Ini juga pertama kalinya dia mendengar istilah asal-usul dari jiwa. Sepertinya nama itu memiliki efek yang sama dengan jantung apiku. Dan itu adalah salah satu dari asal-muasal dunia. Jika aku mendapatkan fetis ini, seharusnya bisa meningkatkan kekuatan jiwaku. Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya.
Karena kekuatan jiwanya telah tinggi, namun dia tidak memiliki perasaan untuk menerobos sama sekali. Tidak hanya kekuatan jiwa yang dapat ditingkatkan, tetapi juga kemampuan jiwa dari lubang kehampaan ini dapat diperoleh. Bepergian melalui lubang kehampaan dapat mencapai kecepatan perpindahan yang cepat daripada lubang cacing. Semakin kuat kekuatan jiwa, semakin jauh jarak yang bisa kau tempuh. Ucap tahanan roh berkata. Xiaoyan mengangkat alisnya ketika dia mendengar kata-kata itu. Jika dia bisa berteleportasi dalam kehampaan dan sangat mempersingkat waktu perpindahan, itu akan menjadi efek luar biasa dalam perang. Lalu, apakah kau tahu bagaimana mengendalikan jiwa dari kehampaan ini? Xiaoyan terus bertanya. Aku tidak tahu itu. Kau benar-benar orang yang sangat ingin tahu segalanya. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.